banyak ayat yang lain lagi. Bahkan kita dalam thalabul ilmi saja nggak boleh mengharapkan sesuatu, apalagi dalam berdakwah, nuntut ilmu. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Saya ulangi, ikhwani fiddin, azakumullah. Saya ulangi. Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amali, dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Jadi suruh kita untuk talabul ilmi tidak mengharapkan dunia, ikhlas karena Allah. Dan anda perhatikan lagi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, yang pertama kali neraka itu dipanaskan untuk 3 orang. Pertama kali neraka dipanaskan untuk 3 orang. Yang pertama siapa? Nabi menunjukkan pertama, yaitu orang yang nuntut ilmu, orang yang baca Quran. Ditanya oleh Allah, engkau nuntut ilmu, engkau baca Quran untuk apa? Kata dia, karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Bohong. Engkau nuntut ilmu supaya dikatakan orang yang alim. Engkau baca Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret, dimasukkan dalam neraka. Yang kedua, orang yang berjihad. Ditanya oleh Allah, engkau berjihad untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan, orang yang terkenal, atau untuk mendapatkan harta. Kemudian Allah sudah katakan demikian, dan dia tidak bisa jawab, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang sedekah, yang infak. Ditanya, engkau sedekah untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Engkau sedekah bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan sebagai engkau orang yang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Baghawi dalam Syarhus Sunnah dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ini perhatikan bahwa pertama neraka dipanaskan, dan pertama kali manusia dihukum ini yaitu 3 orang. Itu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Itu yang pertama. Dan hadis ini sahih. Jadi menunjukkan kita wajib berdakwah ini ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Yang kita harapkan wajah Allah. Dan saya ajak untuk diri saya, untuk antum sekalian, kita berpikir, kita berdakwah, mengajak umat ini ke jalan kebenaran, ganjarannya besar. Termasuk kalau kita sudah meninggal, yang tidak terputus apa? Kalau kita meninggal apa? Yang tidak terputus diantaranya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Nabi bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amalu illa min 3, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu." Jadi apabila seorang meninggal dunia, putus semuanya kecuali 3. Yang tidak terputus, yang terus mengalir, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Anak yang saleh yang mendoakan dia. Jadi jangan kita mengharapkan dunia. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Nabi bersabda, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Nabi pernah melewati seekor kambing yang telinganya cacat. Kemudian siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Kata sahabat, kalau seandainya masih hidup kambing ini, kami nggak akan mau. Karena apa? Cacat. Apalagi sudah dibangkai. Apa kata Nabi? Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kita dakwah ini semata karena Allah. Kita beramal, kita berdakwah karena Allah. Yang kita harapkan ganjaran di akhirat, bukan dunia. Dan ilmu yang kita sampaikan nggak bisa dibayar dengan apapun juga.
Sering saya sampaikan, ilmu yang kita sampaikan kepada umat nggak bisa dibayar oleh juga. Ilmu yang kita sampaikan, selama kita sampaikan yang benar, keyakinan yang benar, pemahaman yang benar, diamalkan oleh umat ini diamalkan oleh dirinya, oleh istrinya, oleh anaknya, oleh keluarganya, nggak bisa dibayar apapun juga. Maka jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka ketika Nabi membaiat para sahabat, apa baiatnya? La tas'alun nasa syai'a. Nabi membaiat sahabat, di antara baiat Nabi, la tas'alun nasa syai'a, jangan kamu minta sesuatu pada manusia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Termasuk wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Ini indah ajaran Islam ini. Sekarang bagaimana kalau kita harus berdakwah dengan uang? Bagaimana rakyat yang kecil? Bagaimana orang-orang miskin? Nggak mau datang dai-nya. Karena apa? Nggak ada amplopnya. Bagaimana kewajiban kita kepada umat? Wajib kita mendakwakan semata karena Allah. Di mana saja kita dipanggil datang. Karena orang ini membutuhkan dakwah kita. Yang dengan itu mudah-mudahan kita dan mereka masuk surga. Itu yang kita harapkan. Jadi ini pokok yang ketiga tentang masalah ikhlas. Saya akan melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita sudah masuk poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Yang keempat yaitu al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yang keempat al-bada'atu bil ahammi fal aham. Yaitu mengawali dari hal yang paling penting kemudian kepada yang penting. Jadi dalam dakwah itu kita harus memulai dari yang paling penting. Apa yang harus kita mulai dalam dakwah? Jadi enggak mesti semua yang kita ketahui kita sampaikan kepada umat. Apa yang paling penting, apa yang paling pokok, itu yang harus kita mulai. Jadi pertama kali yang didakwakan adalah upaya perbaikan akidah. Jadi yang pertama kali didakwakan upaya perbaikan akidah dengan memerintahkan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, melarang mereka dari perbuatan syirik. Kemudian mereka memerintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan yang lainnya, dan juga mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan semua yang haram. Ini merupakan jalan para rasul. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tentang definisi dakwah. Definisi dakwah yaitu mengajak umat ini kepada jalan kebenaran. Dan Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada orang-orang kufar dan juga kepada para pemimpin, kepada raja-raja. Nabi kirimkan surat dan Nabi dakwakan yang isinya adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sambil contoh, surat Nabi kepada Heraklius, penguasa negeri Romawi. Yaitu Nabi di awalnya menyebutkan wassalamu ala manittaba'al huda, yaitu sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Mengucapkan salam kepada orang kafir tidak boleh. Mengucapkan salam assalamualaikum kepada orang kafir tidak boleh. Tapi menyebutkan di sini Nabi menyebutkan wassalamu ala manittaba'al huda, sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian apa kata Nabi? Fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kemudian dibawakan ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Dalam surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 64. Yaitu Nabi setelah menyebutkan sejahtera atas orang-orang yang mengikuti petunjuk ini kepada Heraklius, raja Romawi. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat.
dan Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling